Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama ibu adalah Siti Alifah Ayu Fatona, mahasiswi PPL semester 7 Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, yang akan membantu Bapak Sigit Bugiarto untuk menemani anak-anak belajar secara daring. Anak-anak bisa memanggil ibu dengan Bu Ayu ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan kitab-kitab Allah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Yang perlu anak-anak tahu, jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya orang, tumbuhan, hewan, atau benda-benda, pasti pertama kali yang anak-anak tanyakan adalah namanya. Seperti halnya anak-anak baru mengenal ibu, baru pertama kali ketemu sama ibu tuh pasti yang ditanyakan, siapa sih nama ibu? Nah, terus ketika anak-anak sedang pergi bermain di tempat kebun binatang, ketika anak-anak melihat hewan yang belum pernah anak-anak lihat sebelumnya, pasti yang anak-anak tanyakan pasti namanya. Begitupun dengan halnya Allah, kita dapat mengenal Allah juga bisa melalui nama-namanya. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna itu diambil dari kata Al-Asma. Al-Asma itu berarti nama-nama, dan diambil dari kata husna. Nah, husna itu berarti baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna yang akan ibu bahas pada pagi hari ini tidak semuanya, tapi hanya 4, yaitu yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Yang pertama itu Al-Mumit. Al-Mumit yang berarti maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan Allah lah yang telah mengatur kapan, di mana, dan bagaimana manusia akan dijemput maut. Contohnya, ada yang meninggal ketika masih dalam kandungan, ada yang meninggal ketika masih kecil, ada juga yang meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan di jalan, karena bencana alam. Ada juga yang meninggal walaupun dalam keadaan dia sebelumnya masih sehat, gak punya sakit. Dan semua itu sudah Allah yang mengatur. Oleh karena itu manusia tidak dapat menghindarinya. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu yang berarti yang maha hidup, yang mengandung arti Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Karena Allah hidup selamanya dan Allah yang memiliki kehidupan, maka Allah lah yang mampu memberi kehidupan kepada makhluknya. Contohnya menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum yang berarti yang maha berdiri atau mandiri. Allah mengatur bumi dan langit beserta isinya tanpa bergantung bantuan dari makhluknya.
Contohnya, Allah itu menciptakan matahari, planet, serta Allah mengatur bagaimana jalannya dari planet tersebut sehingga tidak saling bertabrakan, dan itu dilakukan oleh Allah semua. Allah sendiri tidak butuh bantuan kita. Makanya Allah itu disebut yang maha berdiri atau mandiri. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad itu berarti yang Maha Esa. Al-Ahad itu disebut juga Al-Wahid, yang artinya Maha Tunggal, Maha Satu. Tempat kita menyembah dan memohon pertolongan itu hanya satu, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyembah dan meminta tolong kepada gunung, pohon, patung, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan musyrik. Nah, apakah anak-anak ingin terpuji di hadapan Allah? Anak soleh pasti akan menjawab iya. Untuk itu, mari kita mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama, mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit, yang artinya mematikan. Jika kita tahu Allah Maha mematikan, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menaati perintah Allah. Contohnya, 1. Rajin sholat, taat perintah orang tua, mengaji, dan lain sebagainya. Karena kita harus memiliki bekal untuk mempersiapkan kematian kita. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kalau di sekolah ataupun di rumah sedang bermain, itu kita harus tidak boleh berkelahi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi agar dosa kita tidak semakin bertambah banyak, karena Allah tidak suka kalau umatnya itu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Yang pertama, memelihara diri sendiri, karena Allah telah memberikan kita kehidupan dan kita masih bisa bernafas. Maka kita harus menjaga diri kita dengan cara yang pertama, olahraga, makan makanan yang sehat, yang bergizi, menjaga kebersihan. Yang kedua, kita harus memelihara hidup orang lain. Ketika kita sudah kita harus merasa bersyukur sudah diberikan oleh Allah kehidupan, dengan cara kita bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan, orang yang tidak mampu, yang lebih membutuhkan dari kita gitu. Yang ketiga, kita harus mengamalkan Al-Qayyum, yaitu yang tadi artinya yang maha mandiri. Yang pertama, kita harus rajin merapikan tempat tidur kita sendiri. Yang kedua, menyiapkan peralatan sekolah sebelum berangkat sekolah atau selesai belajar. Yang ketiga, mengambil makanan sendiri. Ayo, siapa yang masih disuapin sama orang tua? Gak boleh ya, harus mengambil makanan sendiri, makan sendiri, harus mandiri. Nah, itu adalah cara kita untuk mengamalkan nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa
wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa dolalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya, dan kita harus beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kita harus beriman kepada kitab yang sebelum-sebelumnya Allah sudah turunkan. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136 ini, kita tuh diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, agar kita tuh dapat tidak tersesat di jalan Allah gitu. Karena kalau beriman kepada kitab itu kita memiliki pedoman hidup. Maka anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersama bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa kitab-kitab Allah itu, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, dan kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab yang perlu anak-anak ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran sendiri disebut juga dengan nuzulul Quran. Pertama, Rasulullah mendapatkan Al-Quran ketika beliau berhalwat di Gua Hiro, yaitu di Mekah, dan ditandai ketika beliau diangkat sebagai Rasul Allah ketika beliau berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat, dan diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Disebut juga rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kitab Allah Subhanahu wa taala membawakan ajaran terpuji. Bagaimana kita melakukan ibadah sholat, lalu mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa, dan ajaran terpuji sesama manusia, yaitu saling tolong-menolong, sopan santun, itu digambarkan dalam hubungan hablum minan nas. Kemudian bagaimana kita berperilaku terhadap tanaman dan binatang, berkasih sayang diri sendiri dan lingkungan, itu termasuk sebagai mengimani kitab-kitab suci Allah. Nah, itu tadi materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan kitab-kitab suci Allah. Sebelum Ibu tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.